Halo, selamat datang untuk seluruh penonton yang sudah bergabung bersama kami di live stream Suzuki Bengkel Siaga, baik yang sedang menyaksikan melalui YouTube maupun Suzuki Family yang saat ini sedang berada di ruang tunggu bengkel resmi Suzuki di berbagai kota di Indonesia. Perkenalkan, saya Buana Lintang. Dan saya Victor Asani, kami akan menemani Suzuki Family dalam live stream Bengkel Siaga Suzuki hari ini. Yes, dan senang sekali tentunya bisa menyapa para pelanggan setia Suzuki dimanapun kamu berada. Iya betul sekali, melalui program Bengkel Siaga Suzuki ini, Suzuki ingin memastikan perjalanan pelanggan tetap aman, Oh, tetap tentu. nyaman, dan tentunya menyenangkan. Khususnya saat melakukan perjalanan mudik bersama keluarga. Oke, dan tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa karena program tersebut telah memasuki perjalanan 15 tahun dalam menemani Suzuki Family yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan momen lebaran bersama keluarga. Suzuki percaya bahwa setiap perjalanan bersama kendaraan Suzuki selalu memiliki cerita menarik, terutama saat dinikmati bersama keluarga tercinta. Betul, karena momen mudik itu jadi satu hal yang mungkin paling ditunggu-tunggu juga ya oleh banyak sekali Suzuki Family. Setahun sekali, betul ya. Dan 15 tahun tentunya ini banyak sekali cerita. Dan untuk itu di segmen pertama ini kita akan berbincang santai bersama salah satu pelanggan setia Suzuki yang sudah menjadi bagian dari Suzuki Family. Baik, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini. Udah ada tamu. Aduh, Selamat Pak. siang Mas Adi. Halo. Silakan. Boleh kita duduk aja ya. Silakan. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah bersama dengan loyal customer kita. Ya. Dan terima kasih ya udah gabung nih sama kita-kita gitu ya. Sama-sama. Ngeluangin waktunya bahkan ya kan di live stream Suzuki Bengkel Siaga. Ini boleh kita sapa-sapa dulu penonton yang sedang menonton nih. Mungkin boleh kenalan juga sekaligus. Silakan. Oke, selamat siang Suzuki Family. Perkenalkan saya Muhammad Adi dan sekarang saya sebagai mahasiswa. Saya agak gugup nih Mas. Oh, enggak apa-apa, santai. Tarik napas lu, boleh tarik napas dulu. Tarik napas. Tahan 2 minggu. Nah, lama banget tuh. jangan ya. Cukup 2 detik saja. Oke. Mahasiswa tuh biasa, ini kan agak dingin nih. S-nya 1, S2 atau S3. S3 semakin dingin, semakin Oh, makin dingin ya, Pak. Saya kira S3 makin kecil, yang gede XL, Pak. Baik nih Mas Adi. Boleh diceritakan sedikit kepada para penonton, jadi sejak kapan nih Mas Adi menggunakan kendaraan Suzuki dan tentunya tipe apa yang Mas Adi gunakan pada saat ini? Oke, Suzuki Family, kebetulan saya udah pakai kendaraan Suzuki ini hampir 6 tahun. Sejak 2020 dan saya menggunakan mobil Suzuki Ignis. Oke. Tipe yang GX manual. Oke, itu Ignis. Dilepas berapa? Enggak dilepas. Enggak. Bukan FJB ya. Sorry. Saya kira nih bisa nih ya. Cocok jadi pedagang nih. Oke, dan kenapa Mas Adi nih memilih Suzuki dan sebenarnya boleh diceritain nggak kira-kira setangguh apa mobil Suzuki selama perjalanan? Nah, Jujurly, dan jujurly. awalnya tuh sebenarnya ditawarin Mas. Oke. Terus lihat-lihat ke dealer kok bentuknya kecil ya, lucu gitu. Kayaknya compact buat saya mobilitas yang sehari-hari cuman dari rumah ke kampus gitu. Untuk ketangguhan Suzuki ini sebenarnya saya satu yang sangat emis sama kendaraan yang saya pakai. Suzuki Ignis ini perlu saya garis bawahi mobil yang sangat irit. Oke, ini irit banget mobil ini. Udah hampir 6 tahun dan nggak pernah ada kendala yang gimana-gimana. Oke. Untuk ketangguhan mesinnya, ini ada fun fact nih Mas. Gimana nih? Jadi dulu beberapa tahun yang lalu pernah ada banjir di wilayah saya. Oke. Dan itu lumayan tinggi banget. Oke. Dan saat itu juga saya lewatin pakai Suzuki Ignis ini, udah nggak kelihatan tuh kap mobilnya gitu. Jadi saya hantem dan berhasil gitu. Lolos mobilnya. Wow. Ajaib banget. Ya, sumpah beneran. Terus mobil ini tuh punya mesin yang menurut saya responsif ya. Jadi kayak di tanjakan gitu-gitu dia sangat-sangat jago sih. Oke. Di tanjakan sangat jago, ngadepin banjir masih sanggup
luar biasa ya, tangguh sekali ya kendaraan Suzuki ini. Bahkan untuk perjalanan jauh atau misalnya mudik ya, kalau pernah dirasakan. Nah, saya ingin nanya nih, nah apa ya pengalaman selama perjalanan jauh dengan mobil Suzuki? Apa itu yang pernah Mas Adi rasakan? Oke, sebelumnya saya dari Medan. Oh, mudik ke Medan dong. Ya, dan Wow. waktu saya sekarang domisilinya kebetulan di Bogor. Oke. Dan dari Medan ke Bogor itu mobil ini memang dibawa lewat darat. Oke. Jadi itu perjalanan hampir lebih dari 2 hari. Dan memang mobil Suzuki ini udah teruji lah iritnya, enaknya waktu dibawa di jalan di tol ataupun di jalan biasa gitu. Memang udah terbukti. Dan selama perjalanan itu saya nggak risau. Oke. Saya tenang karena di beberapa kota yang saya lewatin memang banyak bengkel siaga Suzuki. Oke. Berarti udah pernah mampir dong ke Suzuki Bengkel Siaga ya? Kebetulan sudah. Oke. Ini sebenarnya kalau Mas Adi sendiri gitu ya, tahu Suzuki Peduli Mudik atau Suzuki Bengkel Siaga ini dari mana awalnya? Oke, mungkin karena saya Gen Z, Oh ya. mungkin jadi saya dapat informasi bengkel Suzuki Siaga dan Peduli Mudik itu dari sosmed, khususnya Instagram. Di Instagramnya mereka sering share informasi-informasi terkait dengan up to date bagaimana perjalanan untuk Peduli Mudik maupun layanan mereka yang bisa ditawarkan gitu. Jadi saya taunya dari sosmed. Oh dari sosmed ya? Menarik sekali Dari ya, Instagram. dari sosmed ya. Betul. Jadi memang Gen Z. Betul. Gen Z bukan Gen Z ya. Bukan, kalau Gen Z mati lampu salah. bisa nyala lagi Pak. Jadi kalau ngomong Gen Z itu aktif sekali menggunakan media sosial. Dan tentunya media sosial ini akan sangat bagus ketika kita gunakan untuk hal-hal yang positif, belajar, nambah wawasan, nyari informasi dan sebagainya. Nah biasanya kalau kita ngomong ya kekinian, kita mengenal istilah rating ya. Nah kalau misalnya bengkel siaga ini dikasih rating, katakanlah dari 1 sampai 5, berapa rating bengkel siaga yang akan Mas Adi kasih? Rating 1 sampai 5 saya kasih 4,9. 4,9. Katanya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya. Oh iya betul ya. Betul. Oke. 4,9. 0,1-nya itu kita oh iya ini kan kita mah tidak sempurna. Puasa, ya, Mas betul. Karena iya betul bagus. Ini Gen Z sekarang tuh kayak gitu, Pak. Iya. Oke. 4,9. Oke. Nah, ini mungkin menurut Mas Adi ya kalau soal mungkin harga. Nah, ini gimana nih? Kan banyak banget nih orang-orang yang berpikiran di luar sana. Bengkel resmi, aduh, pasti mahal. Ya kan? Mitos atau fakta menurut Mas Adi? Oke. Saya langsung jawab ini mitos, Mas. Jadi singkat cerita beberapa minggu yang lalu saya baru servis di dealer resmi di Bogor karena ada kendala dengan kaki-kaki mobil saya. Sebelum saya ke bengkel resmi, saya memang ada niatan tuh untuk compare lah harga-harga spare part di luar bengkel resmi gitu. Jadi secara nggak sengaja memang di bengkel yang di luar selain di bengkel resmi itu terbukti memang harganya jauh lebih mahal. Ketika di bengkel resmi, saya justru kaget di situ. Kata orang-orang mitosnya datang ke bengkel resmi ntar mahal gini, ternyata enggak. Itu salah. Ke bengkel resmi justru harganya lebih murah. Dan di sana pelayanannya juga bagus banget, transparan. Jadi ketika sebelum dilakukan eksekusi, mereka datang dulu ke kita. Apa-apa yang perlu diganti, segini biayanya. Jadi nggak asal diganti, nggak asal langsung ditangani gitu. Jadi kita sangat-sangat terbantu sih, Mas. Jadi ada dialog, ada komunikasi ya. Betul, itu sangat memudahkan kita sebagai customer, sebagai pengguna kendaraan Suzuki gitu. Jadi saya bantah mitosnya kalau ke bengkel resmi itu mahal, enggak. Ya, ini menarik nih. Jadi minggu lalu baru servis, rencana mudiknya ke mana tadi? Ke Medan. Ada hal yang menarik nih. Jadi tadi disampaikan Mas Adi bahwa soal harga spare part termasuk hanya mitos ya. Secara realita silakan datang dan mari kita buktikan. Mantap. Betul, ayo. Nih kaitan dengan mudik lagi nih saya pengen nanya. Untuk mudik ke Medan, apa persiapan dari Mas Adi? Persiapannya yang jelas, yang pertama bawa barang-barang yang penting.
barang-barang yang memang kita perlukan ketika keadaan darurat. Oke. Apalagi kita sekarang lagi kondisi puasa, itu bawa peralatan yang cukup gitu. Dan yang kedua, sebelum Suzuki Family semua mudik, itu usahakan cek kondisi kendaraan. Oke. Karena itu penting. Cek kondisi kendaraan Anda ke bengkel resmi yang ada di kota-kota Anda. Karena hal-hal kecil yang biasanya kita sepelekan itu justru kadang berbahaya ketika kita di jalan. Jadi nggak ada salahnya kita datang ke bengkel resmi untuk ngecek kondisi kendaraan kita gimana, apakah siap untuk perjalanan jauh, untuk kita mudik, biar mudiknya lebih aman, Oke. lebih nyaman. Lebih tenang ya. Betul. Oke, dan bawa barang-barang yang penting-penting aja. Jadi yang nggak penting tuh kalau bisa jangan dibawa ya Pak ya. Misal, bawa mikrofon saya gitu. Itu nggak usah Pak. Ya, yang penting-penting aja gitu. Peralatan makan, peralatan mandi mungkin karena P3K. P3K. Kalau yang paling gampang dibawa apa? Nama baik. Nama baik itu yang paling Iya, gampang dibawa. iya jujur. Iya, tapi susah Pak bikin nama kita jadi baik Pak. Itu dia ya. Oke, dan ini mumpung nih banyak Suzuki Family yang lagi nonton juga gitu. Ini kasih tahu dong hal kecil yang penting ya kan, tapi kecil nih. Kadang orang lupa selama mudik selain mungkin tadi P3K dan lain-lain ya. Ada lagi nggak nih kira-kira? Kalau dari saya ada 2 nih yang penting menurut saya. Ini sepele cuman kadang disepelekan sama orang-orang ketika kita jalan jauh. Yang pertama adalah nomor penting yang Suzuki punya. Oke. Yang kedua adalah kita harus selalu up to date sama sosmed. Contohnya kayak Instagram Suzuki. Itu ketika kita di dalam perjalanan gimana, apakah di sana akan macet atau kendaraannya gimana gitu. Tapi yang pertama adalah yang wajib diingat adalah nomor Halo Suzuki. Halo Suzuki. Mas, halo Suzuki nih jangan sampai lupa. Nomornya berapa? Tahu nggak Om? Di berapa? Oke, untuk Suzuki Family tolong dicatat nomornya. Nomor Halo Suzuki itu ada di 0800 1100 800. Itu Suzuki Family nggak perlu khawatir karena nomor ini siaga 24 jam untuk melayani kita dalam keadaan apapun. Betul ya, dan nomornya cantik juga ya Pak ya? Nomornya cantik ya. 0800 1100 800. Ini bebas pulsa juga ya dan aktif 24 jam penuh. Atau mungkin kalau pengen lebih nyaman ya kan itu bisa lewat WhatsApp juga, bisa langsung menghubungi WhatsApp di Halo Suzuki itu di 0811 1993 0800 ya. Dan bisa chat juga, bisa juga call WhatsApp juga nih. Begitu Mas Victor. Ntar dulu nomornya saya simpen dulu nih. Oh iya. harus disimpan, Mbak. Nomornya saya simpen karena ini nomor sangat penting untuk kelancaran perjalanan kita di saat-saat mudik. Baik, saya simpen nih. Yeah. 0811 1993 0800. Nah, udah saya simpen nih. Ya. Jadi semoga pengalaman ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para pelanggan setia Suzuki yang lain yang tentunya sedang menyaksikan live stream ini. Betul sekali ya, dan terima kasih ya sekali lagi untuk Mas Adi, terima kasih. Sama-sama. Maaf kita nggak sediain apa-apa di sini, Aduh, meja kosong. Kan lagi puasa. Di luar aja nanti ya. Oke ya, tetap bersama kami di live stream Suzuki Bengkel Siaga karena setelah ini masih ada segmen menarik lainnya dan jangan kemana-mana. Masih bersama kami di live stream Suzuki Bengkel Siaga Suzuki ya, dan terima kasih untuk Suzuki Family yang masih menyaksikan, masih standby bersama kami. Itu baik melalui YouTube maupun di ruang tunggu bengkel resmi Suzuki. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah mendengar banyak cerita. Betul. Dari Suzuki Family. Betul sekali. Nah, sekarang saatnya kita akan mengenal lebih dekat dengan para pahlawan di balik layar bengkel
siaga Suzuki. Waduh, ini betul sekali nih Mas Victor ya, karena mereka ini adalah tim yang selalu siap ya untuk memastikan kendaraan pelanggan Suzuki tetap dalam kondisi prima dan siap untuk perjalanan mudik yang menyenangkan. Begitu. Ya, hari ini sudah hadir bersama kita perwakilan tim bengkel siaga, yaitu Service Advisor dan juga teknisi Suzuki. Mari kita sahabat terlebih dahulu. Halo, selamat siang menuju sore, Mas. Mari silakan duduk. Silakan, ini boleh diambil mikrofonnya. Ganteng-ganteng, badannya tegap-tegap ya. Luar biasa ya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Suzuki Family yang sekarang sedang menonton, mulai dari nama, posisi di bengkel mana, serta berapa lama bergabung dengan Suzuki. Silakan dari Mas Aris, kemudian baru Mas Tri. Halo, nama saya Aris. Saya bekerja di dealer Suzuki Dewi Sartika. Saya bekerja sudah 12 tahun dan ini kali ke-7 saya mengikuti bengkel siaga. 12 tahun, 12 tahun. 2 kali SD nih kita, ya. SD 6 tahun. SD 6 tahun. Presiden aja 10 tahun ya. Iya Pak, ini 12 tahun. Waduh, oke. Selanjutnya silakan Mas, boleh kita kenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Trianto Prasetyo. Saat ini saya bertugas di dealer Suzuki Gading Serpong, Tangerang. Oke. Kemudian bergabung dengan Suzuki kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun Pak. Pak, 20 tahun Pak. Mas 20 tahun Pak. Ini Pak. Kalau tadi Bapak bilang 2 periode aja 10 tahun. Ini 4 periode nih Pak. 4 periode. 5 tahun. Luar biasa sekali nih. Luar Mas biasa. Tri, ya, Mas Tri. Betul, Dari mana tadi? dari Suzuki Gading Serpong. Suzuki Gading Serpong. Oke, wow, ini gokil ya. Dan sebenarnya ini dalam program Bengkel Siaga ini, coba nih kita mungkin dikasih tahu nih sama Suzuki Family juga yang lagi nonton ya kan. Apa aja nih tugas utama dari tim Service Advisor dan juga teknisi ya ketika melayani pelanggan. Nah, boleh nih mulai dari siapa mungkin? Baik, jadi tugas kami atau tugas saya sebagai service advisor selama masa mudik ya, mudik lebaran gitu. Saya bertugas membantu melayani Suzuki Family yang berkendara atau mudik ke kampung halaman. Ketika terjadi kendala atau trouble dengan kendaraannya, saya membantu mengarahkan, memandu, dan berkoordinasi dengan pihak teknisi untuk dapat solusi Oke. memperbaiki kendaraannya supaya bisa kembali berjalan lancar sampai ke kampung halaman. Gitu. Oke, berarti dimulai dari Patris dulu nih, ya kan? Betul. Jadi jembatannya itu menuju teknisi pada akhirnya. Betul, iya. Oke, ini kalau dari sudut pandang teknisi. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak nih dari hari-hari biasa gitu sampai akhirnya ini mungkin mengerjakan orderan ya di bengkel siaga. Nah, itu gimana? Ada perbedaannya nggak nih kira-kira? Nggak ada sih kalau perbedaan, cuman harus lebih fokus sih. Oke. Karena kan kendaraannya bakal jauh Betul. mudik, jadi harus dipastiin kendaraannya normal semua. Gitu sih. Oke, jadi mungkin Memastikan kendaraannya normal dan performanya prima ya. Jadi menarik sekali nih. Terus nih pertanyaan saya selanjutnya nih. Tadi Mas Aris sudah 12 tahun, Mas Tri sudah 20 tahun. Nah pertanyaan saya, kalau untuk bengkel siaga seperti ini, itu sudah berapa tahun? Dan pengalaman apa yang paling menantang ketika kita menjadi petugas di bengkel siaga? Mungkin Mas Aris dulu, silakan. Ini tahun ke-7 saya mengikuti bengkel siaga. oke. Untuk pekerjaan yang menantang sih kalau ngerjain di tengah malam sih Pak. Kalau ngerjain di tengah malam, Oke. ada yang datang atau gimana kalau tengah malam? Bukan, kita itu kan kalau tengah malam itu posisi kita udah capek. Oke. Jadi harus teliti, tetap harus fokus, makanya itu sangat horor sih menurut saya Pak. Karena kita dalam keadaan capek harus dituntut tetap
tetap fokus. Iya. Itu. Luar biasa sekali ya. Jadi mereka ini tim yang selalu siap siaga. Betul, betul. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita menjadi teknisi dan mengerjakan kendaraan yang bermasalah. Ya. Saya nggak bisa bayangin. Apalagi Luar biasa. malam-malam gitu ya. Mungkin teknisi mah udah nggak peduli Pak kayaknya. Misalkan lagi ngerjain terus tiba-tiba ada barang jatuh gitu ya. Ternyata itu sesuatu yang horor tuh. Saya nggak peduli, saya ini harus fokus gitu ya. Tadi saya takutnya kalau ngomong horor jam 12 malam, Iya Pak. tahu-tahu didatengin kuntilanak atau horor. Tapi ternyata horornya kita udah badannya capek, kondisi fisik, tapi kita harus tetap siaga. Betul. Mengawal konsumen Suzuki. Wow, Luar biasa. wow. Nah ini Pak, Mas tadi saya manggilnya. Mas Tri, Iya Pak. apa pengalaman yang paling mengesankan? Pengalaman mengesankan selama bertugas di bengkel siaga, ya kurang lebih hampir mendekati sama dengan Mas Aris yang dialami ya. Ketika kita menangani atau menghandle Suzuki Family yang berkendara mudik dari luar kota, dari Jakarta ke daerah, posisinya tengah malam, begitu paniknya si pelanggan, kita harus bisa menenangkan, membantu supaya lebih tenang, lebih rileks, sambil kita perbaiki dan koordinasi dengan teknisi untuk memperbaiki kendaraannya supaya bisa kembali jalan normal seperti semula sampai ke tempat tujuan begitu. Jadi ini yang mungkin menarik untuk Suzuki Family. Disampaikan tadi oleh Mas Aris kemudian Mas Tri. Tengah malam aja tim Suzuki siap untuk melayani Suzuki Family. Betul. Gimana kalau pagi, gimana kalau siang, pasti jauh lebih enteng. Tengah malam aja luar biasa. Semangat luar biasa. Ih, Saya luar sangat biasa bangga melihat Mas Aris, Mas Tri. Luar Iya, biasa. Keren sekali ya. Oke, dan itu dia mungkin ya, itu sepercik atau mungkin sebuah apa ya, cerita sedikit ya kan yang dibawakan ternyata oleh tim dari Bengkel Siaga gitu ya. Tapi kita akan lanjut ini ya, biar kita makin lemes, kita makin santai gitu ya. Kita akan main sebuah games. Oke. Kita akan main sebuah games, ini game singkat aja, games yang sangat-sangat simpel. Kita akan masuk ke segmen Pernah Nggak Pernah. Oke. Pernah, nggak pernah. Gimana cara mainnya, Mas? Oke, cara mainnya gampang ya. Jadi di sini ada apa nih namanya, raket atau apa ya sini? Ini Boleh raket ya? Kita padel. Oh mungkin bukan ya. beda Pak. Ini pingpong, tenis meja. Pedal gitu ya. Oke, di situ ada tulisan pernah dan nggak pernah. Oke, jadi nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Terus nanti saya akan hitung setelah pertanyaan itu 3, 2, 1 dan kira-kira Mas Tris dan Mas Aris itu pernah atau nggak pernah nih terhadap sesuatu yang saya tanyakan ini, gitu. Oke, siap ya? Paham Ngerti ya? cara mainnya ya. Oke. Oke, kita akan mulai. Pernah nggak pernah menghadapi customer yang panik banget padahal masalahnya ringan? 3, 2, 1. Oke. Berarti sering ya malah mungkin ya. Oke. Ini gimana? Boleh diceritain gak nih? Itu gimana tuh? Maksudnya masalahnya sesimpel apa sih gitu? Coba. Ya baik. Ini hampir setiap kali momen mudik Lebaran Oke. sering kali terjadi. Oke. Kebanyakan justru malah kejadian seperti ini. Padahal Oke. kebanyakan masalahnya simpel, ringan, bahkan mungkin tanpa disadari oleh Suzuki Family gitu ya. Permasalahannya simpel dan mungkin karena panik atau capek atau lelah dalam perjalanan, kadang-kadang Suzuki Family atau pelanggan itu panik atau bingung gitu ketika Oke. kendaraannya terjadi masalah. Salah satunya itu ketika habis istirahat, Oke. tiba-tiba kendaraannya nggak bisa hidup. Oke. Di starter nggak mau hidup, padahal simpel permasalahannya. Apa tuh? Injak pedal remnya itu kurang dalam atau kurang Oke. ditekan, sehingga ketika ditekan tombol starternya hanya on off, kendaraannya nggak mau starter, nggak mau hidup. Oke. Itu Jadi kurang ini ya. kurang tekan, Kurang gitu ya, tekan gitu ya ditekan, sebenarnya ya? sehingga ketika ditekan tombol starter hanya on aja, nggak mau starter gitu. Padahal Oke. simpel. Gitu. Jadi
Tugas saya yaitu memandu supaya sampai kendaraan itu bisa hidup kembali. Oke. Ini juga informasi menarik ya untuk para Iya, betul, Suzuki betul. family di Betul, Pak. rumah ya. Heeh. Sebuah fun fact juga ya Iya, berarti ya. Tapi ada yang menarik lagi adalah jangan gampang panik ketika kita menemukan masalah. Betul. Betul, intinya betul. panik. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dari Oke. teknisi nih kayak gimana nih? Kalau saya itu kan selalu tiap emergensi Pak namanya. Oke. Itu ada ibu-ibu ceritanya punya mobil baru, Oke. nelpon saya, Mas mobil saya kok nggak bisa hidup. Hmm. Oh udah gitu saya datengin, Oke. ternyata masalahnya sepele. Apa? Mobilnya kan manual Pak, yang diinjek pedal rem. Jadi nggak hidup-hidup mobilnya. Aduh. Ya, Nggak bisa hidup. iya Mana mau sih, ini iya ya. mobil manual, Ibu-ibu ya. pedal rem ya. Iya, saya nggak tahu. Waduh, Bu, ini mah nggak mau hidup ya. Cicilannya belum beres mungkin bisa jadi. Tapi belum pernah nemu ya. Nggak hidup-hidup tahunya bensinnya habis ya. Oke, itu dia ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman mungkin yang sebenarnya masalahnya sepele ya, Mas Victor ya, gitu. Dan ternyata ya itu mungkin karena kita kurang teliti ya kan. Mungkin ya karena panik itu tadi ya. Tapi yang jelas jangan khawatir. Oke. Teknisi-teknisi kita maupun SISA di lapangan siap memandu dan membantu para konsumen Betul. Suzuki. Ya, dan juga ya ini buat Suzuki Family coba tulis juga pengalaman unik apa nih yang bikin panik padahal masalahnya ringan. Nah, itu boleh tuh ya kan. Jadi di akhir acara nanti kita bakalan bacain cerita unik dan pastinya ini akan ada hadiah menarik juga. Makanya harus ditonton sampai selesai begitu ya. Sekali lagi coba tulisin, oke, di bawah kira-kira ada pengalaman unik ya kan yang bikin panik. Tapi masalahnya ringan padahal. Nah, itu boleh ya. Langsung Mas aja Lintang, tulisnya. Oke. giliran saya tadi 2 pertanyaan dari Mas. Sekarang giliran dari saya. Oke. Pernah atau enggak pernah terharu karena kebaikan konsumen selama bengkel siaga? 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ada yang pernah dan nggak pernah. Ada yang terharu, ada yang enggak pernah. Tapi paling tidak konsumen Suzuki itu baik-baik semua. Betul. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Ini pernah kapan nih? Ya, ada satu momen ketika saya bertugas di bengkel siaga, Oke. si Suzuki Family atau customer ini merasa terharu atau berterima kasih sekali atas bantuan yang kita berikan. Oke. Karena pada saat melakukan perjalanan mudik, kendaraannya menghadapi masalah, kemudian kita bantu, dipandu dan koordinasi dengan teknisi untuk diperbaiki sehingga kendaraannya bisa jalan normal kembali sampai kembali ke kampung halaman. Terharu sekali ya, terharu Iya, sekali. jadi Tentunya mm, Mas Tri, nah kalau tadi Mas Aris kan tidak pernah, jadi saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke. Pernah atau enggak pernah? Mobil konsumen sudah selesai servis, tapi konsumen tertidur. Wah. 3, 2, 1. Semuanya pernah. Senyaman itu ya Nyaman. berarti ya. Nyaman, Mas berarti ya. semuanya pernah mengalami. Menarik, Oke. Oke, jadi tidur di sana gitu ya, ketiduran mungkin ya. Oke, dan itulah pentingnya manajemen istirahat ya Suzuki Family ya, dan terutama selama perjalanan jauh. Makanya kalau misalkan butuh istirahat, langsung ada istirahat di bengkel siaga terdekat begitu ya. Jadi langsung aja tuh ya. Dan ini mungkin satu lagi ya, pernah atau enggak pernah ditanya customer kalau mobil saya masih kuat dipakai atau enggak ya buat mudik? Oke, pernah. Itu mungkin salah satu pertanyaan yang cukup sering ya, Mas ya. Kira-kira, aduh, ini nyampe nggak nih ya sampai Indonesia bagian timur gitu misalkan ya. Tadi Mas Adi sampai dengan Medan. Masih ada pertanyaan terakhir nih, kita jawab cepat ya. Oke. Kita jawab dengan cepat. Pernah atau enggak pernah? Sedih sampai nangis karena rindu rumah tapi enggak bisa mudik. Aduh, sedih banget. Jawabannya pasti. Oke. Tapi demi konsumen Suzuki, Aha. kita selalu siaga, Betul. menjaga agar nyaman dan aman dalam perjalanan para konsumen Suzuki Family. Betul sekali ya, dan Kayaknya udah itulah habis ini ya.
Iya. Habis pertanyaannya. Betul sekali ya, dan ini seru banget ya cerita dari tim Suzuki Bengkel Siaga ya kan, dan mungkin juga ini sekali lagi ya, jadi untuk Suzuki Family itu jangan khawatir ketika di jalan perjalanan mudik ya, kalau ada masalah tenang, ada Suzuki Bengkel Siaga ya. Dan terima kasih karena sudah berbagi cerita ya bersama kami ya hari ini ya, maaf banget mungkin mengganggu waktunya juga ya Pak Victor ya dan lain-lain begitu ya. Dan juga untuk Suzuki Family, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di live stream Bengkel Siaga Suzuki. Karena setelah ini masih akan ada segmen berikutnya yang tidak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di studio, selamat siang juga untuk Suzuki Family dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, baik sehat secara fisik maupun kesehatan secara finansial. Karena itu yang paling penting, percuma daya tahan tubuh tinggi kalau daya tahan hidupnya rendah. Ya, jadi harus seimbang. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dani Beler dan saya adalah juara 3 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Kalau teman-teman masih belum bisa nemu saya di mana, bisa searching di YouTube. Kalau di YouTube nggak ada, coba boleh ke Netflix. Karena bukannya mau sombong, kemarin saya baru trending 1 di sana. Di acara Menstrea Panji Pragiwaksono. Walaupun saya tampil cuma 15 menit sebagai pembuka, tapi saya cukup bangga. Karena wajah saya akhirnya bisa terpampang di skala media internasional. Dan yang bikin saya tambah bangga karena saya orang Bogor. Mungkin saya satu-satunya orang Bogor yang berhasil masuk Netflix di saat orang Bogor lainnya masuk IPB. Jadi bangga lah gitu. Dan gara-gara masuk Netflix juga ya, saya cukup layak lah menyebut diri saya sebagai komika yang terkenal ya. Terkenal budgetnya ekonomis. Jadi banyak banget panggilan ya datang ke saya. Saya juga yakin sebenarnya Suzuki awalnya pengen ngundang komika terkenal ya. Nggak pada bisa, dapatnya saya komika terjangkau. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga rezeki dan udah paling pas sebenarnya Suzuki ngundang saya. Karena bisa dibilang saya ini Suzuki banget. Ini handphone saya aja, nggak ada aplikasi lain selain My Suzuki. Nggak, kalau itu berlebihan ya. Kalau itu berlebihan nggak mungkin. Cuman saya pengguna Suzuki sejak lama, motor saya aja Suzuki Address 2017. Sampai dengan hari ini tetap saya pakai, nggak pernah saya ganti. Itu artinya apa? Betul, nggak ada dana buat ganti. Saya kalau dapat kesempatan dari pihak Suzuki untuk trade in, bolehlah tukar tambah tuh. Suzuki Address saya Bapak ambil, saya ngambil Suzuki Prong. Memang agak nggak tahu diri ya. Cuman memang bagaimana ya, Suzuki Frong tuh salah satu mobil impian saya. Bahkan Suzuki Frong berhasil mendapat penghargaan sebagai Car of the Year tahun 2025. Boleh tepuk tangan dulu? Banyak peminatnya gitu termasuk saya. Saya aja sampai hafal semua fitur-fitur yang ada di mobil Suzuki Frong. Suzuki Frong ada ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi di mana mobil itu bisa tetap jalan walaupun setirnya nggak kita pegang. Nah, saya tinggal nunggu fitur berikutnya nih, di mana mobil tetap bisa jalan walaupun cicilan nggak kita bayar. Mudah-mudahan ada itu. Yang kedua ada Keep Lane Assist, menjaga mobil untuk tidak keluar jalur. Jadi memastikan selama berkemudi berada di jalur yang benar. Yang berikutnya ada kamera parking 360 derajat. Jadi jangkauannya cukup luas.
Itu Suzuki Front kalau parkir di rumah sakit, yang kelihatan bukan cuma mobil, pasien BPJS juga. Saking luas jangkauannya. Dan yang berikutnya ada adaptive cruise control. Kalau misalkan kita lagi macet-macetan, mobil depan kita berhenti, Suzuki Front akan otomatis berhenti ngerem secara bertahap. Nah, nggak tahu kalau mobil belakang nyeruduk ya. Kalau mobil belakang nyeruduk berarti mobil belakang nggak ada adaptive cruise controlnya. Gimana knowledge saya tentang Suzuki Front? Semua pengetahuan tentang Suzuki Front saya udah punya, yang saya nggak punya mobilnya doang. Inilah minta pengertiannya buat Suzuki ya. Saya kan bagaimanapun juga bagian dari Suzuki family, keluarga saya. Yang namanya keluarga minta THR mah wajar lah ya. Saya nggak apa-apa hari ini nggak dibayar lah, asal pulang bawa Suzuki Front ya. Tadi panitia udah nawarin ke saya, katanya Mas Dani boleh abis ini test drive selama 5 tahun kalau nggak salah ya. Luar biasa. Tapi memang di saat momen-momen lebaran, memang Suzuki Front yang saya butuhkan untuk mudik ke kampung halaman. Mengingat keluarga saya tuh banyak banget. Memang kalau dilihat secara kebutuhan, sebenarnya nggak harus Suzuki Front, bisa Suzuki Carry. Cuman kan jadi berubah agendanya. Niat awal mau mudik malah ke Pelabuhan Ratu saya. Kan saya mudik mau ketemu keluarga, bukan ketemu Nyi Roro Kidul ya. Jadi walaupun Suzuki Carry banyak penggunanya, itu menandakan bahwa setiap mobil keluaran Suzuki memang ramah untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Suzuki itu punya klasifikasinya. Jimny, XL7, Grand Vitara, Front itu biasanya untuk keluarga yang berada. Nah, Suzuki Carry biasanya dipakai untuk keluarga yang berabe tuh ya. Yang kalau mau ke pantai banyak banget bawaannya tuh. Segala kardus dibawa. Padahal ke pantai cuma sehari bawaannya udah kayak mau minggat itu. Tapi nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan kita beli Suzuki di momen-momen mendekati Lebaran, banyak banget manfaat yang bisa kita terima. Gitu. Akan ada bengkel siaga Suzuki di banyak tempat. Lintas Sumatera ada, Bali ada, Kalimantan ada, pokoknya banyak banget. Dan layanannya juga banyak. Di beberapa titik akan ada layanan-layanan tertentu. Nah, untuk tahu di mana aja layanannya, bisa kalian cek di aplikasi My Suzuki. Nih, saya udah ada tuh aplikasinya. Mobilnya doang ini. Masa saya ke bengkel Suzuki naik Prima Jasa? Buat cuman ini gitu. Nah, di sana tuh banyak banget fiturnya. Di beberapa titik, contohnya kayak di Jogja aja tuh, ada layanan 24 jam nonstop. Jadi kalau misalkan teman-teman pengguna Suzuki, amit-amitnya nih mobilnya di tengah-tengah jalan mogok, nggak perlu khawatir. Tinggal hubungi call center 0800 1100 800. Nanti akan ditemenin tuh oleh teknisi Suzuki mogoknya. Nanti akan dibenerin tuh. Tapi menurut saya ya, layanan nonstop 24 jam ini bikin teknisi-teknisi Suzuki nggak punya kerjaan. Gabut, karena nggak mungkin mobil Suzuki tiba-tiba mogok di tengah jalan tuh nggak mungkin. Seringnya sih di pinggir saya lihat ya, karena kalau di tengah biasanya ngalangin gitu. Tapi gak usah khawatir, ada teknisi. Dan habis itu ada layanan 12 jam. 12 jam ini buat pengendara atau pemudik yang mau ngecek ban, ngecek mesin, istirahat, itu bisa juga test drive produk-produk terbaru dari Suzuki. Jadi lumayan tuh, niat istirahat malah nambah cicilan tuh, lumayan. Gitu. Apalagi Suzuki itu banyak banget mobil-mobilnya yang memang dikhususkan untuk keluarga. Cocok banget nih seperti saya. Ini ngomong-ngomong saya udah berkeluarga ya. Ini cincinnya saya udah nikah. Cincin ini sangat berarti bagi saya. Makanya cincin ini akan selalu saya pakai kapanpun. Istri saya nyuruh. Enggak lah, kesannya saya nikah karena terpaksa. Saya tuh nikah karena kemauan. Kemauan dia tapi. Pertama kali nikah tuh perasaan saya campur aduk. Ada bangga, ada sedihnya. Bangga karena akhirnya janji saya nikahin dia terwujud. Sedih karena saya udah kepalang janji. Karena setelah saya jalanin pernikahan tuh cukup menantang. Apalagi saya udah punya anak umur 4 tahun. Kan ada yang bilang ya setelah menikah apalagi punya anak. Secapek apapun kita kerja pulang ke rumah ngelihat anak capeknya hilang. Saya setuju banget. Asal syaratnya cuma lihat anak. Jangan lihat istri. Karena secapek apapun saya kerja pulang ke rumah ngelihat istri bawaannya pengen kerja lagi. Kayak uang gitu. Saya udah punya anak umur 4 tahun dan anak saya itu baru 1. Ada aja pertanyaan dari keluarga besar yang bilang, kapan mau nambah anak lagi? Ingat banyak anak banyak rezeki. Masalahnya yang ngomong gini juga rezekinya nggak banyak-banyak amat gitu. Segitu-gitu aja. Dan menurut saya membesarkan anak di zaman sekarang tanpa finansial yang cukup itu lumayan beresiko. Mengingat semuanya apa-apa sekarang serba mahal, iya enggak?
Pendidikan aja sekarang mahal. Saya aja lagi pusing nih sama istri mau masukin anak saya ke TK yang mana. Saya survei TK-TK yang ada di Bogor. Rata-rata TK mahal, fasilitasnya bagus. TK murah, fasilitasnya ada, tapi belum tentu bagus. Saya pernah datang ke TK yang murah, perosotannya nggak merosot. Jadi yang, ya Allah, ini mah harus, ya manual ini mah. Dari sini aja udah kelihatan, nggak usah ngomongin kurikulum gitu. Dan di TK yang murah seringkali kita lihat mural gambar-gambar hewan. Jujur aja kadang-kadang hewannya nggak mirip. Saya pernah lihat ada gambar orang utan hidungnya mancung. Kata saya itu mah bukan orang utan, orang Arab kali. Saya pernah datang lagi ke TK yang lebih murah daripada itu. Ada gambar orang utan badannya setengah. Saya tanya ke pengelolanya, Pak, itu orang utan? Bukan Pak, orang belum selesai. Lagi di chat ternyata. Emang saya datang ke pagian itu. Itu TK yang murah tuh yang setahun bisa 1 juta sampai 2 juta per tahunnya. Di Bogor ada TK yang 1 tahunnya 30 juta. Saya pernah masuk tuh. Itu mah beda jauh Pak. Pertama, perosotannya mulus. Kedua, kurikulumnya Cambridge. Dan ini yang paling penting. Ketiga, orang utannya mirip. Jadi saya nanya, Pak itu orang belum selesai? Enggak, itu udah selesai katanya. Orang Arab? Enggak, itu orang utan benar. Cuman TK 40 juta atau 30 juta cukup mahal gitu untuk anak ya. Jadi sampai detik ini saya tuh masih berusaha ngumpulin duit untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Mudah-mudahan lah dengan kerjasama dengan Suzuki bisa menambah peluang-peluang rezeki saya berikutnya ya. Karena saya percaya dengan bentuk kolaborasi ini lambat laun bisa membangun roda perekonomian loh. Keluarga saya tapi ya. Jadi memang harus dijadikan budaya ya. Ini Suzuki ya dan saya siap melanjutkan budaya itu. Saya siaplah untuk berkolaborasi dengan Suzuki di kemudian hari. Apalagi ya, ini buat para pengguna Suzuki dan pemudik, apalagi Suzuki Family nih yang mau bertemu dengan sanak saudaranya. Ketika nanti mudik yang diperhatikan jangan hanya mesin kendaraan, jangan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Mental perlu dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara selalu bahagia. Benar gak? Nah untuk bahagia kan ada banyak caranya. Salah satunya bisa dengan tertawa, ya enggak? Nah, yang bikin ketawa ada banyak stand up komedian lain. Cuman kan kalau mau simple mah langsung saya aja. Gitu. Karena yang paling penting adalah saya siap ditempatkan di titik-titik bengkel siaga Suzuki dimanapun itu. Dan yang paling penting saya siap stand up 24 jam non-stop. Dengan fitur video rekaman tapi ya. Karena kalau saya stand up seharian nggak di stop mah bisa-bisa tipe saya yang diservis ini. Tapi itu alasannya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi seperti ini dan bengkel siaga ini udah ada sejak 2010 ya, Pak ya. Pak Per ya, 2010 sampai dengan detik ini salah satu bentuk komitmen Suzuki terhadap para penggunanya. Boleh tepuk tangan untuk Suzuki? Ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi, bisa memberikan yang terbaik di fitur-fitur berikutnya. Terakhir aja mungkin dari saya, karena waktu saya terbatas, masih ada 3 menit lagi ya. Kira-kira ada yang mau Q&A enggak? Di tengah-tengah stand up nih ya. Mungkin terakhir aja dari saya, alhamdulillah saya bisa berada di sini tuh berkat doa istri saya. Saya tuh senang banget sama istri saya gitu, walaupun kadang-kadang istri saya tuh suka nyebelin aja kalau lagi nggak teratur gitu secara datang bulannya. Tapi yang paling saya syukurin adalah bisa berdiri di panggung ini berkat doa ibu saya. Saya sayang banget sama beliau meskipun kadang saya suka kesel kalau nganter beliau belanja ke pasar. Bukannya apa-apa ya, ibu-ibu kalau nawar harga bikin pedagang emosi. Kayak kemarin ada tukang jeruk ditawar, Bang jeruk setengah kilo berapa biji? 6 biji Bu, lah dikit amat kalau mau banyak kacang ijo. Ya udah kacang hijau seperempat, tukang jeruk Bu, tukang jeruk ditinggal jalan ke tukang baju. Ini baju berapa duit Bang? 100.000, mahal amat, biasanya 35, biasanya ibu nggak kesini katanya. Akhirnya ibu saya pulang dengan tangan kosong dan rasa kecewa yang sangat membara. Itu dia bawa motor kebut-kebutan, ugal-ugalan, angkot ngetem diklaksonin, lampu merah diterobosin, nenek-nenek diseberangin. Orang gila ditanggepin, yang hajatan dibubarin, sampai akhirnya ditilang sama polisi. Selamat siang Bu, boleh lihat SIM-nya? Saya nggak punya SIM Pak. Kalau ibu nggak punya SIM, ibu kena denda tilang 100.000. Mahal amat, biasanya 35.
Biasanya Ibu nggak kesini. Mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani Baler, tepuk Terima tangan dong kasih. penonton. Luar biasa, Terima kasih. Mang. Kita mau ada chat dulu nggak? boleh. Boleh ya? Mau Q&A tadi ya. Q&A, iya. Mau ya BM ya BM. Benar. Iya. Tadi lucu banget ya, saya ngakak di pinggir di Masa situ. sih? Iya. Terima kasih ya. Gitu. Iya, orang-orang pada ngakak gini. Tapi ini kan menjelang Lebaran nih. Iya betul. Berarti Dani Beler, seorang Dani Beler itu akan mudik bersama keluarga kemana tuh? Apakah di Bogor-Bogor aja atau Ada yang tahu Jonggol nggak di sini? tahu? Tahu ya? Iya. Nah, ke Jonggol saya mudik. Oh iya. Nanti anaknya nyari dong. Bapak mana ya? Bapak mana di mana di Gitu. Jonggol. Oke, pokoknya kita doakan Dani Beler sehat-sehat selalu ya. Amin, mudah-mudahan. Semoga roda ekonominya itu semakin mantap. Betul. Tenang ada Suzuki. Wah, Suzuki udah di hati saya ini. Oh iya, sama. Masa sih? Iya, ada. Tapi pengguna Suzuki enggak lintang. Nggak sepi. Pengguna ada, Pak. Hah? Ada pengguna dulu. Ini tadi ngobrolin carry ya kan? Iya. Saya relate. Karena Dulu sempat saya mudik ke Tasik, Terus? itu pakai carry itu sama keluarga. Gitu. Dari tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Ah. Waktu itu 2007 apa? 2000. Nah, sekarang 2007, 4014 berarti. 4014. Dikali 2 2007. Gitu, Mang ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya, lintang ya, mudah-mudahan tahun ini lah. bisa bawa Iya. Suzuki yang terbaru. Betul ya. Oke, terima kasih Terima Dani kasih. Beler. Boleh tepuk Terima tangan kasih sekali lagi. semuanya. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong partner saya kemana nih? Kenapa saya sendirian doang nih di sini nih? Mas, Tenang. kemana aja? Tenang, Sini. Mas Lintang. Aduh. Saya sedang menjemput dua sosok yang sangat spesial Luar yang biasa. akan saya hadirkan dalam sesi kita selanjutnya. Nah, ini Selamat sore, Mas. Selamat sore. Silakan ini mic-nya. ya jadi saya nggak hilang, Mas Aris ya. Saya Jadi- kira hilang. Secara khusus saya menjemput dua sosok yang apa ya, satu luar biasa, yang satunya biasa di luar ya. Luar biasa. Jadi di segmen kita kali ini kita akan berbincang dengan dua sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan program Bengkel Siaga Suzuki. Yang pertama adalah Chief Officer Bengkel Siaga tahun 2010 Wow. yang turut menjadi apa ya, saksi sejarah awal mula Bengkel Siaga hadir. Dan hadir juga di sebelah kiri dari Chief Officer 2010 adalah Chief Officer Bengkel Siaga tahun 2026 yang saat ini memimpin program Bengkel Siaga untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan Suzuki. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan ya kita semua ya. Wow. Wah, ini selamat datang ya. Saya panggilnya Bapak Mas, Mas aja lah ya. Iya kan? Ya, asal jangan Biar- Mbah ya. Mas. Saya kayak mau ini dong. Kalau manggilnya Mbah jadi Mas. Masya Allah. Oh. Oke, dan terima kasih udah meluangkan waktu juga untuk kita berbincang di live stream Suzuki Bengkel Siaga hari ini. Dan mungkin silakan ingin menyapa Suzuki Family yang sedang menonton dulu, Mas. Boleh, mau dimulai dari siapa? Oke, silakan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga Suzuki Family yang ada di ruang tunggu, baik yang menonton secara live ya. Izin memperkenalkan diri, saya Feril. Sekarang bekerja di PT Suzuki Indomobil Sales sebagai area service untuk roda 4. Dan untuk sekarang saya dipercaya sebagai Chief Officer Bengkel Siaga 2026. Mohon disimak karena mungkin live streaming ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian selama nanti perjalanan mudiknya. Terima kasih. Oke. Suaranya lembut ya. Iya, Pak. Soft spoken. Soft. Soft spoken ya. Sopiandu beda lagi. Biasa nyuntik ya kan anak bayi. Oke, silakan selanjutnya, Pak. Oke, salam kenal. Saya dengan Purnomo, Section Head-nya Service Area. Tadi dibilang Pak Victor udah dari 2010 ya, cukup lama ya Pak Victor kita ya. Oke, dan Suzuki Bengkel Siaga kembali hadir dan akan tetap hadir. Jadi buat para Suzuki Family harap diperhatikan dan kita saksikan apa aja sih program-program di Suzuki Siaga di tahun 2026 ini. Terima kasih.
Mas Purnomo tadi manggil saya Pak Victor biar Wih. saya kelihatan tua. Saya nggak tua, cuman problemnya dua. Apa tuh? Satu, Iya. kolorasi rambut dari hitam jadi putih. Oke. Yang kedua, abrasi jidat. Jadi jidatnya lebih luas. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita akan melihat cuplikan bengkel siaga dari tahun ke tahun. Mungkin kita bisa ngelihat ke layar, Oke, ini Mas dia. Pur, Mas Afril. Yes, kita akan saksikan. Bengkel siaga mereka sangat-sangat mengakomodir, ya sangat-sangat mengakomodir karena ini pengemudi-pengemudi yang sekarang melakukan mudik ini banyak dominasi di Gen Z, ya kan? Mungkin generasi saya udah mempercayakan untuk anak-anak kami yang mengemudi. Nah, Gen Z ini mereka sangat dominan dengan medsos dan teman-teman panitia, ya kan, yang bengkel siaga ini juga mengakomodir melalui layanan My Suzuki, terus kemudian layanan streaming di mana Instagram juga nanti dan beberapa media sosial. Sedangkan dahulu patokannya apa? Peta mudik. Yang sekarang mungkin udah lupa nih Gen Z itu apa itu peta mudik, Pak? Kurang lebih begitu, Mas Victor. Oke, dulu ada pakai peta mudik ya. Lu pakai peta mudik. Jujur ini saya tidak familiar sih. Kalau Oke, ini pastinya bangga sekali ya. Dan nah, ini menurut Pak Avril nih ya. Menurut ketua saat ini, warisan apa nih yang tetap dipegang teguh dari mungkin semenjak 15 tahun lalu gitu ya, sampai hari ini? Nah, itu apa kira-kira? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dibilangnya Mas aja kali ya. Oke, Saya nggak Mas ya. Kita Gen Z sudah. Ya, Gen Z, Oh iya. betul. Oke. Oke, jadi seperti yang sudah Pak Pur ceritakan sebelumnya gitu ya, dan juga memang kan temanya Suzuki Peduli Mudik gitu kan. Oke. Nah, jadi memang kami dari PTSIS juga selaku ATPM gitu ya akan selalu mengakomodir konsumen-konsumen kami yang akan berangkat mudik gitu. Salah satunya adalah perwujudannya bengkel siaga ini yang dimana kami peduli supaya rekan-rekan di ketika nanti mudik itu tetap merasa
tenang gitu lah. Oke. Ketika mudiknya tenang, mobilnya udah beres, nanti kan hatinya juga senang gitu ketika pulang ke rumah begitu. Oke, jadinya apa ya, paham-paham seperti itulah mungkin ya, yang tetap ada bahkan sampai hari ini gitu ya. Menarik dari pertanyaannya, warisan. Betul, Luar biasa warisan. Jadi tadi disampaikan juga Gen Z ya. betul. Kalau saya sama Mas Pur Gen Z gitu. Ini Gen Z sama Gen Z. Blocking sekali. Nah nih, menarik dari tadi dari berbagai macam cerita. Saya ingin tanya lagi nih, apa sih harapan tentunya ke ketua yang 15 tahun yang lalu? Apa sih harapan Mas Pur terbesar, harapan terbesar apa untuk Suzuki Family di seluruh Indonesia? Oke, harapan terbesar kami selaku panitia dan sekarang didelegasi ke Pak Afril, ya My Suzuki ini mempersiapkan perjalanan mudiknya ya dengan saat ini mengunjungi ke bengkel-bengkel resmi untuk mempersiapkan, terus kemudian mengganti suku cadang yang mungkin memang harus diganti karena untuk melakukan perjalanan jauh ya, pulang pergi. Terus kemudian mempersiapkan juga akomodasi yang di perjalanan jangan sampai ada yang tertinggal, obat-obatan khususnya, terus kemudian buat keluarga dan lainnya. Terus kemudian melakukan perjalanan mudik dengan baik, terus kemudian melakukan silaturahmi dengan keluarga yang dituju di lokasi tujuan, dan yang terpenting adalah begitu kembali lagi, sambangi atau kunjungi kembali bengkel resmi untuk melakukan pengecekan. Karena mobil ini kan nggak dipakai cuma buat mudik aja, Mas. Oke. Tapi pasca mudik dipakai lagi buat harian. Betul. Betul. Jadi itu yang terpenting harapan kami selaku panitia bengkel siaga. Iya, jadi yang harus diperhatikan tadi itu bagaimana pramudik ya. Ya, Pramudik. pramudik. Pramudik sebelum berangkat, kemudian pada saat mudiknya, dan jangan lupa pasca mudik. Oke. Jadi setelah kendaraan kita muter kemana-mana, mungkin kita juga bisa merasakan bahwa mereka lelah kali ya. Supaya seger lagi, supaya performanya naik lagi, tentunya kita butuh apa yang disebut dengan pasca mudik, Pak Pur ya. Betul, Pak. Oke, itu ya jadi satu hal yang cukup penting juga gitu, yang kadang mungkin banyak orang lupa juga gitu ya Pak ya. Oke, nah ini kalau menurut Mas Afril nih, kira-kira ada inovasi layanan bengkel siaga yang bisa dinantikan Suzuki Family enggak nih ke depannya? Baik, mungkin untuk sekarang ya saya mewakili Gen Z, Oke. balik lagi Gen Z yang memang cukup bergantung secara kehidupan dan aktivitas juga terhadap handphone gitu ya, dan juga sosial media gitu terutama. Jadi untuk inovasi layanan saat ini kami mengadakan channel yaitu Instagram bengkel siaga _Suzuki, yang mana tujuannya adalah untuk mengakomodir konsumen-konsumen yang ketika nanti ada trouble atau misalnya ada apa bisa langsung menghubungi ke situ. Nanti tim kami akan merespon langsung, lalu di samping itu juga kami juga akan mengupdate juga situasi kondisi jalan dan kondisi bengkel dan lain sebagainya. Tips and trick mudik itu dari aplikasi channel itu Instagram bengkel siaga _Suzuki. Di samping itu juga untuk My Suzuki, untuk Suzuki Family harap diinstal karena di situ juga akan ada aplikasi yang membantu agar konsumen juga bisa aman gitu selama periode mudik. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada trouble di tengah jalan. Oke, jadi banyak upaya lah ya. Begitu ya untuk apa ya, mungkin memanfaatkan teknologi saat ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya upaya ini juga dilakukan untuk memastikan pelanggan Suzuki itu dapat melakukan perjalanan dengan rasa aman dan juga nyaman bersama keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah seru nih ya. Karena live stream ini juga disaksikan oleh para penonton di YouTube ya. Kita akan bagi-bagi THR. Oke. Ini nih. Sebelumnya kami sudah umumkan, Suzuki Family coba tulis di kolom komentar pengalaman unik apa yang bikin panik padahal masalahnya ringan. Oke. Pengalaman unik yang bikin panik padahal masalahnya ringan. Ya. Jadi beberapa cerita yang menarik akan kami bacakan di sini. Oke. Dan akan kita tanggapi bersama kedua narasumber kita pada segmen ini. Betul. Dan tentunya cerita yang terpilih akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Suzuki.
Oke, dan THR ini enaknya jadi tunjangan hari Rabu ya Pak ya. Ini masih hari Rabu soalnya. Belum hari raya ya. Oke, baik kita sudah mendapatkan salah satu cerita dari penonton YouTube kita. Dan cerita ini datang dari, coba di mana kita bisa lihat ya. Oke, kita akan tampilkan salah satu cerita dari penonton kita. Oke. Jadi mungkin ini buat Suzuki Family yang mungkin belum mengirimkan ceritanya juga bisa. Ini masih ada kesempatan untuk ketik ini. Ah, oke. Ya. Kita akan lihat, oke. Bagaimana? THR ini tuh banyak yang menunggu juga begitu ya. Oke. Karena kita pasti juga apa ya, para penonton ini juga pasti juga merasakan banyak hal-hal yang unik, menarik. Betul. Sehingga akan sangat lebih menarik lagi kalau diceritakan di stream kita kali ini. Betul sekali begitu ya. Dan kita akan lihat dulu ya apakah possible untuk kita tayangkan ya, dan apakah ini akan possible juga untuk kita bacakan. Apakah seperti apa? Dan kalaupun tidak mungkin itu bisa dicek nanti di sosial media begitu ya. Jadi siapa tahu mungkin ada di antara nama kamu gitu ya yang muncul, yang keluar, dan kamu kesempatan mendapatkan THR dari Suzuki. Itu dia. Jadi beruntunglah kamu yang menonton live ini begitu ya. Oke. Dan sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan hari ini ya, kalau boleh menyampaikan satu kalimat untuk pelanggan setia Suzuki yang sudah 15 tahun bersama Suzuki Peduli Mudik ya. Ini apa nih yang ingin disampaikan? Boleh kita dari Pak Pur dulu mungkin? Oke, satu buat para pelanggan My Suzuki, yang terpenting adalah nikmati perjalanan bersama keluarga, dan pastikan kembali dengan selamat ya. Bawa cerita yang menarik, ceritakan di sosial medianya, #kami ya, Suzuki Bengkel Siaga 2026 atau Suzuki Indonesia. Ceritakan semua pengalaman Suzuki Family kepada kami, karena itu akan jadi perbaikan kami di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Afril ada yang ingin disampaikan? Sedikit tambahan mungkin, balik ke kata Pak Pur tadi, jangan lupa menikmati perjalanannya juga karena ini adalah momen yang cukup panjang dan cukup berarti juga karena momennya sama-sama keluarga gitu ya. Jangan lupa juga untuk siapkan kendaraannya sebelum berangkat. Kalau misalnya belum, jangan khawatir, Suzuki Bengkel Siaga akan tetap selalu menemani kamu. Oke, jadi kamu tidak akan kesepian begitu gitu ya. Dan yang paling penting tadi adalah persiapkan kendaraan Anda sebelum mudik. Dan kalaupun di jalan nanti ada, kita sih tidak berharap ada, tapi di jalan kami pasti menemani perjalanan para Suzuki Family sekalian. Saya pikir terima kasih banyak untuk pesan penutupnya. Oke, dan ini mungkin satu ya ini. Nah, ini ada dari @Aisyah Purnama 12. Nah, ini kita bisa lihat banyak konsumen menganggap servis sebelum mudik itu ribet. Apa tips mudik aman Suzuki yang paling sederhana tapi berdampak besar untuk menghindari mogok di jalan? Nah, ini boleh mungkin secara singkat sebelum kita berpamitan. Mau dari siapa dulu? Mau dari Pak Pur atau Mas Afril? Mungkin dari yang senior dulu ya. Oke. Mas Pur ya. Oke, tips mudik yang paling sederhana tapi berdampak besar. Pastikan mobil dirawat sesuai dengan kilometer atau periode waktunya. Ya, kalau mobil Suzuki Family itu masih under warranty, masih punya kupon free service, tolong pastikan even walaupun mau melakukan perjalanan mudik, lakukan perawatan sebelumnya. Terus kemudian kalau misalnya mobilnya mungkin udah lewati masa free service, lakukan perawatan tetap sesuai kilometer dan periode waktunya, dan dengarkan saran-saran dari service advisor karena mereka yang cukup paham dan memberikan advice apa saja yang harus dipersiapkan, misalnya tekanan ban, kondisi air wiper, kondisi transmisi dan lainnya untuk melakukan perjalanan yang jauh lebih baik. Dan kalau misalnya itu semua diikutin, hal yang sederhana pasti udah dipersiapkan juga budgetnya.
insya Allah perjalanan mudiknya pasti akan sangat-sangat baik dan lancar. Berangkat dan pulangnya nanti. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Selanjutnya, Mas Afril. Oke, mungkin kurang lebih sama, jangan lupa melakukan perawatan berkalanya supaya nantinya tidak membesar ya untuk di akhirnya, dan jangan lupa juga untuk mendengarkan teknisi-teknisi dan service advisor kami, karena kami sudah menstandarkan rekan-rekan kami di bengkel untuk selalu melayani konsumen Suzuki Family dengan baik. Oke, itu dia dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Purnomo dan juga Mas Afril yang sudah berbagi cerita dan wawasan juga ya tentunya ya ini mengenai perjalanan program Suzuki Bengkel Siaga. Dan semoga program Bengkel Siaga ini bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh pelanggan Suzuki di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan live stream ini, baik melalui YouTube maupun ruang tunggu di bengkel resmi Suzuki. Oke, ini terakhir nih Mas Afril, boleh dikasih tahu dulu tagline Suzuki Bengkel Siaga 2026? Oke, boleh. Untuk Suzuki Bengkel Siaga 2026, tagline adalah mudik tenang, hati senang. Oke, ya. Sorry, Kita mungkin biar semangat Mas Pur sama Mas April menyampaikan jargon bengkel siaga sambil berdiri dan oke, bersuaranya lebih keras lagi. kita bareng-bareng ya. Oke. Silakan. Silakan, Pak Alfi. Suzuki Bengkel Siaga 2026, Mudik tenang, tenang, hati hati senang. Oke, dan tentunya semoga perjalanan Suzuki Family bersama Suzuki Bengkel Siaga selalu aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Terakhir kami sampaikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.